FIDE Grand Swiss 2023 akan diadakan di Villa Marina Douglas mulai tanggal 23 Oktober hingga 6 November dengan total hadiah $600.000 atau sekitar 9 miliar rupiah. Turnamen 11 babak dengan sistem Swiss, jumlah pemain 164 dan 50 diantaranya adalah pemain wanita yang bermain di Grand Swiss Women. Turnamen ini merupakan bagian dari kualifikasi menuju kandidat kejuaraan dunia dengan 2 peringkat teratas lolos ke turnamen kandidat 2024. Berikut kita akan menampilkan partai dengan opening Petrov dari juara bertahan tahun 2021, Alireza Firoza berhadapan dengan Nijat Abbasov. Alireza memilih variasi modern attack D4. Pion sentrum dipukul. Hal yang sama juga dilakukan Alireza. D5 dimainkan Abbasov. Pada titik inilah Alireza mulai mendesain permainan dengan pertukaran menteri. Dia terlebih dahulu menawarkan pertukaran kuda. Abbasov secara tidak sadar masuk dalam skema permainan Alireza. Dia tidak memukul kuda atau membawa kuda ke C5. Dia mengizinkan Alireza memukul kuda. Abbasov memilih gajah E7. Dan skema permainan Alireza berjalan. Sebuah skema yang akan menempatkan benteng di E1 dengan rokade panjang. Di sini kuda terancam dan Alireza menggerakkan kuda ke D4. Kuda menyerang pion. Pion dilindungi dengan gajah. Abbasov sebagaimana pecatur yang belajar tentang prinsip pengembangan perwira menjalankan kuda C5. Melindungi pion sekaligus membebaskan gajah terang. Sebuah dasar pemikiran yang disetujui oleh kebanyakan pecatur. Namun, ada baiknya kita melihat sudut pandang komputer. Di sini, komputer menyarankan pion G5. Memaksa gajah ke G3. Tetap melindungi pion sentrum. Selanjutnya pion H5. Tentu saja putih mencari cara untuk menyelamatkan gajah. Jika pion H3, pion tetap memburu gajah. Gajah dipaksa mundur. Sekarang saya mengajak Anda berpikir, bagaimana penilaian Anda terhadap rekomendasi dari komputer? Apakah Anda melihat perbedaan yang signifikan dari langkah Abbasov sebelumnya? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat Anda. Kita kembali. Permainan berlanjut dengan rokade. Pion C6, gajah C4, gajah E7, benteng dialihkan ke jalur E, direspon dengan pion A5, pion H3, pion H5, diikuti dengan pion A3, membuka ruang bagi gajah. Hitam mengembangkan gajah terang. Raja B1, berlanjut dengan serangan pion terhadap gajah. Gajah mundur. Kemudian Abbasov melewatkan sebuah langkah yang bersifat tekanan posisional, yaitu H4. Menekan formasi pion putih. Langkah ini juga memberi ruang bagi benteng beroperasi di jalur H. Tetapi langkah ini tidak dijalankan Abbasov. Apakah dia tidak memikirkannya? Entahlah. Yang jelas di langkah ke-16 dia rokade. Alireza kemudian melakukan provokasi dengan G4. Abbasov memukul pion. Pion juga memukul, gajah memukul, lalu kuda Alireza memukul pion C6, menyerang gajah. Benteng melindungi gajah. Sekarang benteng terkena serangan dari gajah.
Ali Reza dengan cerdik membawa benteng menyerang kuda dan beberapa pion. Abbasov merespon dengan benteng menyerang kuda. Kemudian kuda balik menyerang benteng AD8, dan kuda memukul pion. Kemudian benteng yang satu menyerang kuda C7, benteng A7, dan sebuah langkah yang bagus dari Ali Reza, pion E6, membuka jalan bagi gajah melindungi kuda, sekaligus menyerang formasi pion sayap Raja Hitam. Jika pion kali pion, kuda memukul, benteng dan kuda mendapat serangan. Pada posisi ini Abbasov menyusung benteng, menekan pion di depan raja. Pion F7 dipukul. Pion ini sangat kuat karena didukung dengan gajah terang. Raja bergeser. Ali Reza melindungi pion dengan gajah. Hitam lanjut dengan kuda D7. Ali Reza memukul kuda. Diikuti gajah kali benteng. Dan sebuah langkah yang mengakhiri perlawanan Abbasov, benteng H1. Mengincar petak kematian raja di H8. Satu-satunya cara menghindar dari kematian adalah gajah pukul pion. Tetapi apapun itu, hitam akan kalah setelah benteng skak. Raja naik. Kuda kembali skak. Memaksa raja naik ke baris 6. Benteng ditukar. Gajah kali benteng. Gajah F8. Kuda skak. Sampai di sini putih unggul 1 perwira.